Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan dan penuaian besar. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada. Sepanjang tahun ini, hidup saya mengalami kemenangan dan penuaian besar. Pekerjaan saya, usaha saya, karir saya mengalami kemenangan dan penuaian besar. Amin, saudara. Hidup dan mati, firman Tuhan katakan, dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, maka dia akan memakannya. Kalau saudara berkata, saya sakit, saya lemah, saya nggak punya apa-apa, saya miskin, saya susah, hal itulah yang akan kita tarik dan terjadi atas hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau saudara berkata dengan iman, sepanjang tahun ini saya akan mengalami kemenangan, saya akan mengalami penuaian besar, itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya tahu di depan sana semakin hari tidak semakin mudah, tetapi percayalah, di depan langkah kaki kita ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Kemenangan dan penuaian besar adalah visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini di sepanjang tahun ini. Mulai dari senior pastor, gembala, GC pastor, seluruh pengurus, duta Kristus, volunteer, dan jemaat-jemaat Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati dari visi Tuhan ini. Sepanjang 2024, suka nggak suka, terima nggak terima, Tuhan ingin berikan kemenangan dan penuaian besar atas setiap hidup saudara. Baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tangga, dagangan kita, dan pelayanan kita. Siapa yang percaya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, ada masalah nggak? Ada. Ada tantangan nggak? Ada. Pasti itu ada, saudara. Yang namanya masalah, yang namanya tantangan, yang namanya pergumulan, jangankan orang Kristen yang ada di dalam Tuhan. Orang yang di luar Kristus pun akan mengalami masalah dan tantangan yang sama. Yang membuat kita beda adalah kita punya kepastian, kita punya jaminan bahwa sepanjang tahun ini ada perisai dari Tuhan, namanya kemenangan dan penuaian besar. Ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kita ingat ada tiang awan, tiang api Tuhan yang berjalan di depan kita, yang namanya kemenangan dan juga penuaian besar. Kuncinya kita sebagai orang percaya tetap bekerja, tetap berbisnis, tetap berdagang, tetap setia apapun saja yang Tuhan sedang percayakan saat ini. Saudara berdagang, mungkin dagang di dagangan kelontong pinggir jalan, jalani saja saudara. Jangan-jangan itu potensi besar untuk mengangkat dirimu menjadi pengusaha hebat di kemudian hari. Jangan merasa, aduh Tuhan, saya dagang di pinggir jalan. Aduh Tuhan, modal saya kecil. Semua orang besar, kebanyakan mulai dari hal yang kecil. Gak ada orang baru masuk polisi tiba-tiba ada bintang 3 di sini, gak ada saudara. Semua harus mulai dari hal yang terkecil. Betullah kata firman Tuhan, barang siapa setiap perkara kecil dia akan diberikan dan percayakan perkara besar. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita apa, Bapak Ibu Saudara? Kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sorry ya saudara, saya sedang tidak arogan, saya bukan lagi sombong, saya bukan lagi naif, tapi ini firman Tuhan yang kita percayai. Bahwa Tuhan saudara, Tuhan saya tidak memberikan kita kecelakaan, tidak memberikan kita musibah, tidak memberikan kita sakit penyakit, tidak memberikan kita kegagalan. Tetapi sebaliknya Tuhan katakan, Dia memberikan saudara dan saya kemenangan. Amin. Walaupun kita harus ngadapin masalah, tetap kemenangan menjadi bagian milik saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak berikan kita kegagalan. Yeremia 29 ayat 11 dengan jelas dikatakan, tadi pagi saya posting di Instagram saya dengan foto megang bola bowling. Bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah bagi setiap hidup anak-anaknya. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau sakit semua orang juga ngalamin sakit Pak, Bu. Baik dia yang di dalam Kristus maupun tidak di dalam Kristus sakit. Tapi kita punya jaminan, kita punya kemenangan.
Tuhan memberikan kita damai sejahtera, rancangan yang hebat, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak mengendaki saudara gagal. Tuhan tidak memberikan saudara tulah, sakit penyakit, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Tuhan memberikan saudara dan saya apa? Kemenangan. Dan sorry untuk ngomong ini, kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang gilang gemilang. Kalau cuma hanya sekedar memberikan kemenangan, Tuhan di luar sana, Tuhan yang lain juga bisa memberikan kemenangan. Tapi yang Yesus berikan bagi saudara dan saya, bagi gereja ini, kemenangan yang gilang gemilang. Oleh karenanya kita diberikan sebutan nama oleh firman Tuhan. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saudara tinggal ingat baik-baik, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, ini bukan dari Tuhan. Ini namanya jalan kehidupan. Saya harus menghadapinya, saya harus melewatinya bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Bersama Tuhan, saya diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Tepuk tangan bagi Dia. Amin. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, maafkan saya. Di dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Mungkin orang di luar sana bilang orang Kristen imannya terlalu naif, imannya terlalu sombong, imannya terlalu takabur. Tapi sorry untuk ngomong ini, di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Pasti diangkat, pasti dipulihkan, pasti disembuhkan, pasti terima mujizat. Enggak ada mudah-mudahan. Saya baca dari kitab seluruh perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang berbicara tentang Yesus. Tidak ada kata mudah-mudahan. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka iman saudara akan menyelamatkan. Amin. Cuma permasalahannya seringkali kita terlalu fokus dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan kehidupan. Kita terlalu membesar-besarkan masalah daripada kita membesarkan Engkau jauh lebih besar dari masalahku Tuhan. Engkau sanggup mengubah statusku dari orang biasa menjadi orang terkemuka. Kita terlalu terjebak dengan keadaan dan juga nasihat-nasihat yang tidak membangun. Saya minta maaf ya saudara. Kan saya juga udah menjadi orang tua walaupun baru. Tapi gak semua nasihat orang tua itu benar. Serius dah. Kadang-kadang nasihat orang tua harus dilawan. Jangan diviralin. Saya garis bawahi apa yang harus dilawan dari nasihat orang tua. Nasihat yang di luar kebenaran firman Tuhan. Lawan. Kalau ucapannya, nasihatnya di luar kebenaran firman Tuhan, lawan. Amin. Gak semua mulut orang tua itu benar saudara. Saya pernah jadi anak dan sekarang jadi orang tua. Saya melihat ucapan orang tua almarhum mama papa saya itu 50% gak benar. 50% gak sesuai firman Tuhan. Ada banyak orang tua yang mulutnya, ya ampun, udah kak, nikahin aja tuh laki. Gak apa-apa dia udah duda, yang penting lo gak single, lo gak jadi perawan tua. Gak apa-apa nikahin aja, begitu nikah dipukulin nyesel belakangan. Nyalahin Tuhan, Tuhan kau di mana? Kata Tuhan, gak ada yang jodoh-jodohin anak-anak, kita disalahin. Gimana sih? Bener gak saudara? Gak semua nasihat orang tua tuh bener. Kita perlu menolaknya, memilah dengan baik-baik. Dan orang tua juga ngomong, aduh udahlah dek kak, mama papa ini gak punya uang banyak. Kakekmu tuh tamatan SD, papamu mending dikit SMP. Kamu mau kuliah di Harvard, aduh jual singkong juga gak laku dek. Aduh jangan didengerin. Tuhan bilang, kalau engkau percaya sama aku, engkau melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya selalu bilang di tempat ini saya diketawain sama keluarga saya. Waktu saya bilang saya mau jadi pendeta, semua diketawain. Kesian tuh mau jadi artis nggak jadi mau jadi pendeta. Tapi itulah Tuhan. Kita boleh dihina, kita boleh direndahkan. Yang hina dipermuliakan, yang direndahkan dipermuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terimalah nasihat orang tua itu yang sesuai dengan firman. Amin saudara. Saya juga belajar menjadi orang tua untuk menasihati anak saya sesuai dengan based on the Bible. Kalau enggak bahaya saudara. Bahaya. Saudara harus nasihatin anak-anak saudara dengan kebenaran firman Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu janji Tuhan untuk setiap hidup jemaat di tempat ini, jemaat JCC di sepanjang tahun 2024 adalah saudara dan saya akan mengalami kemenangan dan penuaian besar. Amin. Jangan pernah tanya kalau kita lagi ada masalah, kalau kita ditusuk dari belakang, kalau kita dihianati, mana katanya kemenangan penuaian besar, woi? Hadapin aja bos, hadapin. Finally endingnya, resultnya, engkau akan melihat menoleh ke belakang, iya ya, saya bisa ngelewatin Januari, Februari, Maret, April, bahkan lebih dari apa yang saya pikirkan dan saya doakan. Saya keluar lebih daripada pemenang dan saya menuai apa yang gak pernah saya pikirkan, apa yang gak pernah saya doakan, apa yang gak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang berharap dan mengasihi Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Saya waktu sakit seminggu ini nih, sisa-sisanya tenggorokan saya. Saya bilang saya mengalami kemenangan dan penuaian besar. Tubuh saya mengalami kemenangan dan penuaian besar. Walaupun terus batuk, walaupun belum sembuh, saya gak mau ngalah. Saya bilang sama diri saya, semua orang juga sakit kok. Apa hubungannya sama Pastor Verona, pendeta kesembuhan yang dikenal dari Sabang sampai Merauke? Gak peduli. Yang satu hal yang saya peduli, tubuh saya mengalami kemenangan dan penuaian besar. Bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Setuju Bapak Ibu? Saudara dan saya harus bersyukur kita diberikan arahan yang jelas. Dalam membangun bisnis, dalam berkarir, ini janji Tuhan. Saudara, lihatlah baik-baik. Waktu dagang, kira-kira dagangan sepi. Gak usah fokus sama dagangan sepinya. Lihatlah ini saudara. Kemenangan dan penuaian besar. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah siapakah kita sehingga kita berhak untuk menerima kemenangan dan penuaian besar di sepanjang tahun 2024. Ini kan yang menjadi pertanyaannya dari awal minggu pertama. Kita sudah diberikan great victory and harvest, great victory and harvest. Yang pertama saudara, kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan. Lihat kanan kirinya, bilang kamu anak kesayangan Tuhan. Kamu bukan anak setan, bilang. Kamu bukan anak demit. Soalnya kanan kirinya, lu bukan anak setan, woi. Bilang anak Tuhan. Anak kesayangan Tuhan. Meskipun mungkin ada yang mancungnya ke dalam, ada yang mancungnya ke depan, sama-sama disayang Tuhan. Amin saudara. Kemarin saya bikin video, kapan terakhir kali saudara memuji dan mengapresiasi diri saudara sendiri? Kapan? Seringkali kita tuh banyak, aduh Tuhan, mata saya kok sipit banget ya, segaris. Kok gak kayak Pak Yanuar matanya bagus gitu. Kenapa hidung saya pesek, gak kayak Pak Yakobus hidungnya mancung. Kenapa kulit saya hitam kayak pohon singkong. Kenapa gak putih kayak lehan gitu kan. Kita ini sering kali kayak gitu. Benar gak Bapak Ibu? Kenapa ya Tuhan perut saya begitu diberkati, lemak kanan, tengah, lemak kiri, lemak, semua lemak. Rasanya saya pengen pergi ke tukang babi mau jual tapi gak laku. Saya pergi ke tukang rage jual, Pak mau terima lemak babi, bukan lemak perut kita tuh. Gak laku. Saudara dan saya ini anak kesayangan Tuhan, sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan. Anak kesayangan Tuhan bisa jatuh gak? Bisa. Tapi tetap disayang atau dibuang? Disayang. Saudara dan saya ini anak kesayangan Tuhan. Makanya kalau saudara lagi lemah, saudara lagi ngadapin pergumulan, saudara lagi ngadapi tantangan, saudara lagi menghadapi pintu yang tertutup, jalan yang buntu, saudara jangan komplain dengan keadaan. Saudara jangan marah dengan keadaan. Kok begini, katanya tahun kemenangan, katanya tahun penuaian besar. Kok masalah saya gak habis-habis, hutang saya gak lunas-lunas, suami saya gak berubah-berubah. Bilang dong, saya anak kesayangan Tuhan. Rumah tangga saya disayang Tuhan. Suami saya disayang Tuhan. Jangan sebaliknya, Tuhan tuh laki-laki biadab, angkat hari ini nyawanya Tuhan. Mau pulang dia udah gak berguna dia. Gak jadi contoh bagi istri dan anak-anak. Angkat! Ampun deh Tuhan. Bilang saya anak kesayangan Tuhan. Saya pasti ditolong, saya pasti dibela, saya pasti disertai.
Amin Bapak Ibu. Saudara itu anak kesayangannya Tuhan. Kita ini anak kesayangannya Tuhan. Saudara sorry ya untuk ngomong ini. Ajaran kepercayaan mana yang ngajarin hal seperti ini? Bahwa kita anak kesayangannya Tuhan. Beda bos, selalu berjarak dan berjenjang. Saudara jangan berharap lebih dengan Tuhan yang lain. Kita di bumi, dia di tahtanya. Tapi kita enggak. In Christ, we are beloved. Kita ini kesayangannya. Semerah apapun dosamu saudara. Seberat apapun pelanggarannya. Tuhan dari sorga coba lihat. Aduh, anak gue lagi di panti pijat petik mangga. Aduh, gila seru anak gue ya. Tinggal malaikat. Tuhan, itu anak kesayangan nomor 1227. Lagi di panti pijat plus Tuhan. Biar aja nanti dia juga tahu kok, dia tahu cara baliknya gimana. Bukan berarti Tuhan damai sama dosa loh. Kalau kita bukan anak kesayangannya, saya berani jamin 2000 tahun yang lalu Yesus gak pernah mati. Yesus gak mau mati. Kenapa Yesus mau mati? Karena dia sayang kita. Kenapa Yesus sembuhkan kita? Karena kita kesayangannya. Kenapa Yesus mau lunasi hutang kita? Karena kita kesayangannya. Kenapa Yesus mau pulihkan rumah tangga kita? Karena kita kesayangannya. Waktu kita ditekan orang, waktu kita dihianatin orang, waktu kita difitnah orang, waktu kita susah, waktu kita sedang terjepit, waktu kita sakit. Masa sih Tuhan diam aja di sorga? Nggak mungkin. Kata Tuhan, sorry ya. Kenceng loh ketawanya. Tuhan kita tuh bukan yang Tuhan uncang-uncang kaki di sorga. Waktu kita susah dia turun tangan. Waktu pintunya tertutup dia buka pintu yang baru. Waktu kita sakit dia pasti sembuhkan kita. Asal kita bertahan dan berharap kepada Tuhan. Kita ini anak kesayangan Tuhan. We are beloved. Saya bingung sama orang-orang yang masih punya konsep mati masuk neraka. Bingung saya sama orang Kristen. Bingung saya, gak habis pikir. Kira-kira gue masuk ke surga gak ya? Ya ampun Tuhan Yesus. Doakan saya nanti satu kali saya akan buat seri di sini untuk sekali selamat tetap selamat. Saya akan bawakan itu. Saudara tanya deh sebebas-bebasnya, saya akan jawab. Darah Yesus itu saudara. Darah Yesus itu bersifat kekal, menyelamatkannya kekal saudara. Bukan temporary. Tapi karena pembahasan kita bukan itu, saya gak bisa bahas terlalu lama. Tapi satu hal yang harus saudara tahu. Bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kita. Bapak Ibu, karena kita adalah anak kesayangan Tuhan, maka hidup kita itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Hidup keluarga saya dipenuhi kebaikan Tuhan. Amin. Hidup kita tuh tiap hari dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Tiap pagi kita dijagain, dilindungin. Ini saya lihat nih ya, dari kanan, kiri, tengah, kiri. Tidak ada satupun selang rumah sakit yang ada di hidung kita. Halo? Nggak ada yang pakai selang rumah sakit kan? Nggak ada yang pakai oksigen kan? Saya mau tanya, kalau Tuhan itu baik, lihat. Kalau Tuhan itu tidak baik, pasti dia pasang selang di kita. Tuhan itu baik. Gak punya duit itu biasa saudara. Semua orang juga pernah ngalamin itu. Halo? Tuhan itu baik. Setiap hari kita dikurung, dilindungi, dikelilingi dengan kebaikan Tuhan. Waktu kita susah, Tuhan yang hibur kita. Waktu kita sedih, Tuhan yang temani kita. Waktu kita gak punya uang, Tuhan yang mendampingi kita. Waktu kita sedang dikhianati banyak orang, Tuhan yang setia sama kita. Setiap hari kita dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu baik bagi hidup saudara dan saya. Dia mau mengelilingi Ibu Au dengan kebaikan-kebaikannya. Dia mengelilingi kita setiap hari dengan kesehatan. Dia mengelilingi kesehatan kita setiap hari dengan kebaikannya. Tapi seringkali kita terjebak, kita hanya ingat masalah lagi, sakit lagi, masalah lagi, pergumulan lagi. Ngapain sih saudara nginget-nginget yang lalu, yang buruk-buruk? Saya mau bilang,
Kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, baik itu karir, bisnis, usaha, pelayanan, berarti ada rencana Tuhan yang indah, yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan dan inginkan. Sekali lagi saya bilang, saudara, kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan terjadi atas hidup kita, mungkin saudara ingin jadi tentara, mungkin saudara ingin jadi pramugari, mungkin saudara ingin jadi lawyer, ingin punya rumah yang besar, berarti ada rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat yang Tuhan ingin berikan bagi saudara dan saya. Ingat saudara, pandangan kita hanya sejauh mata memandang, tapi pandangan Tuhan itu jauh, ribuan kali lipat dari pandangan mata kita. Kalau saudara tanya, wah Bapak gak pernah susah sih. Waduh, saya pernah dagang pulsa voucher di depan Gunung Sari, saudara. Sehari dibayar 20.000. Ditambahin bonus sama bos saya 5.000, 25.000 per hari. Dorong-dorong. Semuanya dagang kembang di pinggir jalan, dan saya udah lalui dan lakukan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku percaya kebaikan-Mu lah yang akan mengangkat saya. Saya gak perlu lihat hidup orang lain berhasil, pakai handphone, naik turun mobil Alphard dan lain sebagainya. Saya tahu berkatku spesial dari Tuhan. Saya tahu masa depanku spesial dari Tuhan. Selama saya tidak miring kanan dan miring kiri, selama hati saya tulus dan tidak membenci siapapun, tidak iri kepada jabatan dan keberhasilan orang, satu hari kelak giliran saya yang akan diangkat Tuhan, giliran saya yang akan dipromosikan Tuhan, giliran hidup kita yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Gak ada guna saudara iri dengan hidup orang lain. Gak ada guna saudara, aduh dia enak ya naik turun Alphard, dia punya mobil dan lain sebagainya. Saudara gak tahu. Saudara hanya lihat di kulitnya. Kalau saudara masuk sampai ke daging dalamnya, hidup mereka juga susah saudara. Utangnya banyak, gak bisa tidur, kolesterolnya tinggi, kakinya asam urat dan lain sebagainya. Kita cuma lihat dibukain mobil Alphardnya, dia turun, tit. Kan gitu kan kalau orang kaya turun Alphard kan? Bener gak? Beda kalau naik mobil-mobil kaleng-kaleng beda. Kalau orang naik Alphard nih ada sapam gitu. Kayak pejabat turun saudara. Padahal 6 langkah berikutnya begini jalannya saudara. Duh, asam urat sakit. Duh. Kedes juga kakinya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Aduh keren banget nih. Tapi sayangnya nih, kebaikan Tuhan seringkali kita tolak. Aku maunya duit dong Tuhan. Semua orang butuh duit bos. Tapi gak selama-lamanya duit buat kita happy. Kalau duit bisa buat kita happy, saudara tanya sendiri sama orang-orang yang tinggal di Pondok Indah tuh, yang rumahnya 300-400 miliar. Tanya sendiri, happy, are you happy? Jangan nanya-nanya. Udah laki gue bikin pusing, lo lagi bikin pusing. Benar saudara. Bapak Ibu, siapakah kita sehingga kita berhak untuk menerima kemenangan dan penuaian besar di sepanjang tahun 2024? Yang kedua, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Tadi pagi Pastor William udah bilang di khotbah tadi pagi, kita ini ahli waris kerajaan surga. Jadi gak mungkin gak masuk surga tuh, gak mungkin saudara. Impossible. Gak mungkin saudara, gak usah ditakut-takutin sama teologi yang gak jelas. Kita ini pasti selamat. Satu, saya mau bilang, ada darah Yesus sebagai jaminan di hidup kita. Dua, ada Roh Kudus yang menjadi materai kita sampai penyelamatan di hari Tuhan. Amin. Bedakan dong orang yang membunuh dengan perencanaan detail sama orang yang gak sengaja membela diri. Itu hukumannya beda. Coba tanya Pak Yakobus deh. Maling berencana sama maling yang kepepet, itu beda hukumannya. Dan lagi secara nalar manusia saudara, siapa orang yang mau hidup di bawah hukuman? Kalau kita udah mendapatkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kalau kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, nafas gratis, makan gratis, ditolong Tuhan, dibela Tuhan, disertai Tuhan, masa iya kita mau hidup dalam dosa? Ya gak saudara? Gak mungkin.
Bayangkan waktu saya nggak pakai baju sehelai pun bersama dengan pacar living together saya, saudara. Kita living together, sorry sayang ya, ini cerita dulu sayang. Jangan Pastor Michelle jangan jadi kompor ya di telinga istri saya, jauh-jauh dulu. Ini cerita puluhan tahun lalu. Saya tidur sama perempuan pacar saya, saudara, nggak pakai apa-apa. Tiba-tiba laki normal itu, saudara ya, kalau tidur sama perempuan, itu stamina Popeye. Tapi tiba-tiba pada saat itu saya bisa menangis terseduh-seduh, saudara. Saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, saya merasa jijik. Padahal saat itu saya tidak sedang diinjili. Tapi ada suara yang lembut bilang sama saya, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Suara ini persis waktu saya overdosis dengan heroin. Waktu saya suntikan tangan saya dengan heroin Sabtu malam jam 7 dan sadar Senin siang jam 12. Hampir 1 hari saya meninggal, saudara. Karena overdosis heroin dan morfin. Saya suntik. Tiba-tiba gelap. Dunia gelap, saudara. Saya lihat orang-orang besi saya meninggalkan saya. Tapi ada suatu suara yang lembut bilang gini, aku mengasihi kamu, Verona. Aku mengasihi kamu. Tiba-tiba ada kekuatan, saya bangun. Buk! Biasa bahasa anak muda. Anjir, gue di mana nih? Ya kan bahasa anak muda gitu kan, bukan bahasa pendeta. Masa pendeta, anjir gue di mana nih? Haleluya. Nggak mungkin begitu. Ini kan saya lagi cerita dulu. Ketawa ke Hendra ya. Saya bilang, saya di mana nih? Saya lihat kanan muntah, kiri muntah. Teman-teman yang katanya bestie udah nggak ada. Saya lihat ada jarum di tangan saya, saudara. Masih ada darahnya. Saya lepas. Karena dulu belum ada undang-undang tuh. Undang-undang narkoba dulu belum ada. Saya ingat saya. Tapi Tuhan cuma bilang, aku mengasihi kamu. Langsung saya sadar, saudara. Begitupun juga setiap dosa-dosa yang saya lakukan. Ada suara yang kecil bilang, I love you so much. Jadi saya berubah tidak diinjili. Saya berubah karena suara lembut itu. Aku mengasihi kamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita ahli waris kerajaan sorga, makanya saudara dan saya berhak untuk menerima segala berkat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Saya berhak. Belum semua, saya berhak untuk menerima segala berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan? Kesembuhan itu berkat Tuhan. Saudara berhak disembuhkan. Amin. Kenapa saudara berhak? Satu, Yesus sudah mati bagi kita. Iya dong. Kita berhak. Kalau orang tua di dunia tahu beri yang terbaik, apalagi Tuhan kita. Kita ini berhak menerima segala janji Tuhan. Kesembuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan, saudara berhak. Makanya kalau saudara berdoa di pesawat nih, saudara nih mau terbang, saudara jangan bilang Tuhan kalau boleh. Kok kalau boleh sih? Saudara berhak. Saudara nih, kita sama Tuhan ini digambarkan sebagai orang tua dan anak, bapak dan anak. Masa seorang anak ke bapak, ayahanda yang terhormat, Adinda ingin menyampaikan sesuatu, kata bapaknya, kelamaan. Lo mau apa? Kita ini berhak untuk menerima segala berkat Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan itu milik kita. Kita juga tahu kok, kita punya rasa hormat, kita punya intelek, kita juga punya tahu diri, punya etika. Sama Tuhan kita tahu bagaimana sikap rasa hormat. Betul gak? Masa Tuhan, saya ini udah umur 32, saya boleh gak? Ya boleh, karena Tuhan bilang manusia gak baik hidup seorang diri. Minta. Selama mintanya bukan laki orang, boleh. Oh, saudara senyum-senyum begitu sih? Korban lakinya direbut ya? Selama itu bukan laki orang, boleh minta. Tuhan, saya minta pasangan hidup. Yang putih, yang ganteng, yang kumisan. Yang kedua, karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga, maka kita juga berhak untuk menerima segala janji Tuhan. Apa sih janjinya? Aku akan menyertai hidupmu sampai kesudahan zaman. Apa sih janji Tuhan? Sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu janji Tuhan. Saudara berhak. Saudara jangan dengerin ajaran-ajaran lain. Jangan coba-coba klaim janji Tuhan ya. Kalau hidup kamu gak benar,
Bapak-bapak gue lo yang repot. Ngerti gak saudara? Ayah-ayah saya, orang tua saya. Masa saya gak boleh pakai mobil Alphardnya papa saya? Lu kan cuma tetangga. Benar gak saudara? Kita ini berhak menerima segala janji Tuhan. Dia menyertai kita loh, itu janjinya loh. Kalau kamu sakit, bilurku, kamu akan sembuh. Itu janjinya Tuhan loh. Kamu susah, aku hibur. 1.000 boleh rebah di sisi kananmu, 10.000 boleh rebah di sisi kirimu, itu gak akan menimpa kamu. Itu janji Tuhan loh. Orang bilang, wah ini tahunnya bahaya Pak, susah Pak, ini dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara, ada gak tahun 2023 jemaat Tuhan yang kena resesi? Karena itu janji Tuhan. Meskipun dunia bergoncang, aku ada bersama dengan kamu. Meskipun dunia susah, aku tetap memelihara kamu. Sama seperti Tuhan memelihara bangsa Israel dengan roti mana, dengan burung puyuh, demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Itu janjinya Tuhan. Saudara percaya gak janjinya Tuhan? Atau saudara percaya dengan nasihat-nasihat yang sia-sia? Kalau kita minta berkat Tuhan, minta janji Tuhan, karena kita ahli waris. Kita ini ahli waris kerajaan sorga. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, saya masuk 2 poin terakhir. Mengapa hidup kita yang dipercayakan oleh Tuhan menerima kemenangan? Kenapa harus kita? Kenapa bukan yang lain? Jawabannya sederhana, karena anugerah. Amin. Karena anugerah. Karena anugerah saya bisa jadi pendeta. Karena anugerah saya mengembalakan gereja ini. Karena anugerah, kita semua ada hanya karena anugerah. Makanya saya bingung sama orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita ada karena anugerah. Amin saudara. 2 minggu yang lalu tiba-tiba saya bangun tidur. Dunia berputar saudara. Seumur hidup saya tidak pernah mengalami yang namanya vertigo. Seumur hidup. Tapi kali itu Rabu pagi saudara. Aduh Tuhan. Pala jadi kaki, kaki jadi pala saudara. Muter itu dung. Biasanya saya kalau bangun pagi saya ngucap syukur, saya nyembah Tuhan. Tapi pagi itu saudara. Boro-boro nyembah dan ngucap syukur. Itu langsung buk. Waduh saya bilang Tuhan kenapa dunia udah gempa kah atau gimana ini? Dari situ saya baru menyadari. Kalau bukan karena Tuhan. Pendeta pun juga bisa mati. Orang kaya pun juga bisa mati. Orang hebat pun juga bisa mati. Karena anugerah. Kita ada nih karena anugerah. Amin. Kita terima tahun 2024. Tahun kemenangan dan penuaian. Itu karena anugerah. Linda, sepanjang tahun 2024. Kamu akan mengalami kemenangan dan penuaian besar. Elta, kamu akan mengalami penuaian dan kemenangan besar. Semua jemaat JCC, kamu akan mengalami kemenangan dan penuaian besar. Karena anugerah. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan untuk kita. Saudara bayangkan 1 Januari Jepang sudah digoncang dengan gempa. Setelah gempa ada tsunami. Setelah tsunami ada pesawat tabrakan dan lain sebagainya. Di daerah Florida dan sebagainya. Ada gempa juga. Kita beralih ke Middle East. Di Arab ada gurun salju di sana yang gak pernah ada gurun salju selama negara itu berada. Tapi kita ada karena anugerah Tuhan. Saudara mau lari kemana? Dunia boleh meramalkan ini dan itu. Tapi saya meramalkan diri saya. Saya ada karena anugerah. Kita ramalkan diri kita ada karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Semua ingin menghindar dari kecelakaan dunia matahari saudara. Ingin punya bunker. Saya cuma mau bilang. Daud berkata, tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini selain dekat di kaki Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa harus hidup kita? Yang kedua karena Tuhan telah melihat semua taburan dan pengorbanan kita. Bukan masalah nominalnya 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Bukan. Ini bicara tentang hati kita. Amin. Ini bicara tentang air mata kita. Jadi orang tuh gak boleh ngiri kalau kita diberkati Tuhan. Gak boleh. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Firman berkata nih, segelas air saja kau berikan kepada hamba Tuhan, kamu gak akan kehilangan upahmu. Apalagi air mata, uang, tenaga, dan lain sebagainya. Gak mungkin Tuhan diam itu, gak mungkin. Gak mungkin, makanya kenapa saya selalu sama istri saya berlomba-lomba.
Apa yang terbaik saya kasih persembahan, saya kasih yang terbaik buat Tuhan. Apa gereja ini lagi butuh apa? Saya bilang sama istri saya, dia suka nabur dengan gajinya dia untuk gereja ini. Saya nggak apa-apa deh, gaji aku tabur di gereja ini. Aduh, saya bilang, aduh sayang, aku aja cinta banget sama kamu, apalagi Tuhan kamu. Lebih cinta kali. Makanya saudara, ini para pelayan Tuhan nih, para pelayan Tuhan semuanya yang mungkin, ya Pak Gembala gak merhatiin, ya saya ini terbatas. Tuhanmu Yesus yang ada di sorga ya, itu akan memberkati kamu tanpa batas. Kalau saya kan cuma bisa bilang pujian, makasih Ibu Elizabeth setia. Aduh kalau Tuhan yang muji beda. Benar saudara. Saudara kalau setia saudara nabur di tempat ini melayani tanpa hitung-hitungan. Aduh jangan kaget kalau saudara di luar dipromosikan Tuhan. Diudak berkat Tuhan. Diudak-udak sama promosi Tuhan tuh jangan kaget. Saudara datang ke tempat ini nabur air mata. Saudara nabur buat Tuhan, nolong saudara dan lain sebagainya. Saya mungkin saudara ya, mungkin dibilang bodoh sama banyak orang. Banyak dibilang bodoh kalau ada orang susah Pak. Kadang-kadang saya suka nabur, ya walaupun gak banyak 50.000. Ada orang miskin di jalanan susah gitu ya. Saya bilang sayang keluarin ya apa yang ada di dompet. Berapa aja? 500.000 kayak 800.000 kayak kasih aja gak apa-apa. Terus Tuhan balas? Enggak. Tapi saya percaya satu hari nanti saya akan menuai apa yang saya tabur. Sampai bunga-bunganya saya akan tuai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang selanjutnya yang terakhir saudara, mengapa hidup kita yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menerima kemenangan dan penuaian besar di sepanjang tahun 2024. Yang ketiga, karena Tuhan telah memperhitungkan semua apa? Perjuangan iman kita. Tuhan tuh perhitungkan. Hujan kehujanan, panas kepanasan, betul gak Bu? Naik Grab, hujanan, yang tadinya cantik, jadi kayak boneka caki saudara. Bleber semuanya, maskaranya, make upnya habis. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memperjuangkan perjuangan yang kita sudah lakukan buat dia. Satu langkah kita di depan Tuhan, Tuhan 1000 langkah di depan kita. Amin. Dulu juga kita begitu saudara. Saya udah pernah cerita di tempat ini. Saya ingin pelayanan di Karawaci. Dari Kemayoran. Istri saya sudah dandan cantik saudara. Cantik. Tapi kita dulu masih pakai motor berdua. Yang depan ke kanan bannya, yang belakang ke kiri. Jadi kalau jalan begini saudara. Ayo sayang kita siap. Kita jalan saudara. Tiba-tiba di tengah jalan hujan. Waktu hujan saya nengok ke belakang. Waduh bukan istri saya. Seperti boneka santet saudara. Mukanya bleber semua. Saya bilang kenapa wajahmu seperti boneka santet? Saya bilang ini kan hujan gitu kan. Kalau kita lewat tempat itu sekarang pakai mobil. Tuhan itu memang gak pernah berhutang. Amin. Kalau hari ini saudara dagang, saudara, jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Dulu saya juga bilang, Nathan, dulu saya pernah dagang di sini nih. Dulu saya pernah dagang di sini. Dulu saya pernah jualan di sini. Sekarang aja orang merepet. Wih, Pastor Verona enak ya. Dia nggak lihat dulunya kita kayak gimana kan? Kayak kulit Tanah Abang, saudara. Nyari 50.000 aja harus ke Bogor. Gajinya saya aja saudara dibungkus koran 1 juta. Tanya tuh bekas pacar saya, istri saya. Saya jual furniture. Dari Jakarta sampai Bogor, sampai Gunung Putri. Saya tawarin, kok mau lemari? Enggak, keluar. Ditengking saya saudara. Tapi kalau sekarang saya jalan ke situ, naik mobil apapun, saya bilang Tuhan, dulu saya pernah dagang di situ. Dulu saya pernah ditolak di situ. Tapi sekarang saya datang ke sini, ke kota ini, ke tempat ini untuk menjadi berkat. Tuhan tuh hebat. Tuhan akan memperhitungkan perjuangan iman kita. Tepuk tangan bagi Tuhan.